Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Senang sekali saya kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dalam program Cahaya Hati Indonesia. Hari ini alhamdulillah kami live di Masjid Raya JGC Cakung, Jakarta Timur. Alhamdulillah. Dan hari ini kami bersama para jamaah yang luar biasa. Bu, sehat semua? Masih puasa? Alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah, di mana Ramadan ini mengajarkan kepada kita banyak kebaikan, sehingganya Ramadan akan mengiring kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang ketika Ramadan datang menjadi orang yang ahli surga, ataukah Ramadan datang ternyata berlalu begitu saja dan menjadikan kita menjadi orang yang ahli neraka? Naudzubillah summa naudzubillah. Masya Allah, maka inilah tema yang akan kita angkat. Bulan Ramadan mau ke surga atau neraka? Insya Allah hari ini guru kita sudah ada di tengah kita, yaitu Ustadz Abdul Hakim. Insya Allah beliau akan membagi ilmunya kepada kita dan menjelaskan tafsir Al-Quran surah Al-Balad ayat 1 dan 10. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat guru? Alhamdulillah Kang Abe sehat. Alhamdulillah. Ramadan berkah? Berkah banget. Masya Allah. Silakan guru dijelaskan kepada pemirsa. Saya berdiri aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi a'udhu bika min hamajati syayatin wa a'udhu bika rabbi ayyahdurun. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita sudah memasuki Ramadan hari ke 15. Pertanyaannya, alhamdulillah, mudah-mudahan Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu calon penghuni surga. Amin. Mau masuk surga? Mau. Kapan? Tuh. Ya, kalau mau masuk surga kapan? Pertanyaannya pasti mau matinya kapan? Karena kan orang yang meninggal pasti akan merasakan surga. Amin. Ya rabbal alamin. Ini alhamdulillah kita sebagai kaum muslimin udah dijamin oleh baginda Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ini ada yang enggak mau masuk surga sini? Alhamdulillah mau semua, ya. Kecuali yang enggak mau, siapa yang enggak mau? Kata Nabi SAW, wa man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang ngikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dialah orang yang pasti mau masuk surga. Orang yang meninggalkan sunnah-sunnahnya, salah satunya ini kita alhamdulillah berada di bulan suci Ramadan. Nih bulan Ramadan, bulan yang banyak kebaikan, ya, banyak bulan-bulan yang kita menuai kegiatan-kegiatan yang insya Allah mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan ya dari sekilas tentang surat Al-Balad. Dalam Al-Quran surat Al-Balad surat keberapa Bu? Bu masih hidup? Surat ke-90 ya. Ya udah ada yang jawab. Mudah-mudahan nih insya Allah ya duluan masuk surga. Berarti meninggal duluan. Hadirin wal hadirat yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ini surat Al-Balad ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama Balad. Balad ini negeri. Negeri apa yang dimaksud? Yaitu negeri Mekah Al-Mukarramah. Udah pernah ke Mekah Bu? Alhamdulillah. Kang Abe di sini mah Masya Allah. ya udah ke Mekah semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang ke Mekah?
Mau ke sana lagi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berdoa sama Allah di bulan Ramadan ini kita bisa pergi umroh ke Mekah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mekah negeri yang dirahmati oleh Allah. Mekah ada bukan hanya pada zaman Rasulullah SAW, tapi udah ada di zaman-zaman sebelumnya. Namun pergeseran ya kebudayaan semua bergeser sampai sebelum Nabi SAW datang, Mekah dihinggapi oleh orang-orang kafir musyrikin. Ya, di kota Mekah menyembahnya berhala bukan Allah Subhanahu wa taala. Datanglah utusan Allah, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa ya minadz dzulumati ilan nur, membawa alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Cahaya Islam, alhamdulillah. Namun perjuangan Rasulullah enggak mudah, Bu. Betul? Enggak mudah perjuangan Nabi. Jadi kalau hari ini ada yang ngeluh, saya masalahnya banyak, saya ujiannya berat, ya. Nabi kita Nabi Muhammad ujiannya jauh lebih berat. Nabi kita Nabi Muhammad usianya 63 tahun. Selama itu dari sejak kecil Nabi kita Nabi Muhammad udah diuji, kehilangan ayahnya. Dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal dunia. 6 tahun kemudian ibunya meninggal dunia. Kemudian meninggal lagi kakeknya. Ujiannya berat apa enggak, Bu? Berat. Kemudian ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa agama yang mulia ini, agama Islam. Perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad, bukannya gampang. Kalau kita alhamdulillah, Bu, nih Ustadz datang untuk ceramah disambut, betul apa enggak? Nabi kita Nabi Muhammad disambit, Bu, ya. Nabi kita surga, ya. Berat banget perjuangan baginda Nabi. Baginda Nabi itu pernah, Bu, ya, ditaruh kotoran unta yang masih panas di punggungnya Nabi SAW ketika Nabi lagi sujud, ya, oleh Uqbah. Masya Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sabar. Dia tetap berdakwah. Bahkan sampai suatu ketika sahabat itu yang melihat perjuangannya begitu beratnya, minta kepada Nabi kita, ya Rasulullah, minta pertolongan Allah, musnahkan nih orang kafir Quraisy saat itu. Tapi kata Rasulullah SAW, perjuangan kita belum apa-apa dibandingin perjuangan para nabi dan rasul sebelumnya. Subhanallah. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita nih hari ini. Kita dikumpulkan di masjid ini yang mulia, Masjid Raya JGC, dalam acara apa, Bu? Cahaya Hati Indonesia iNews TV. Ya, kita kuatkan iman kita. Ternyata Rasulullah SAW orang yang diujinya begitu besar, dia tetap sabar, dia tetap beriman kepada Allah, menjalankan puasanya luar biasa. Nabi kita Nabi Muhammad bukan hanya puasa Ramadan, sebelum Ramadan datang dia puasa Sya'ban, begitu hampir 1 bulan lamanya puasa Sya'ban. Ya, puasa Rajabnya, puasa Senin Kemisnya, bukan hanya puasa Ramadan. Justru Nabi di Ramadan ini meningkatkan kualitas ibadahnya. Kenapa? Karena insya Allah beliau ingin menjadi panutan buat kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi SAW terdapat contoh yang baik buat kita. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad puasa. Beliau saumnya Masya Allah, ya, rajin sedekahnya. Di bulan lain sedekah, di bulan Ramadan gemar sedekah. Baca Al-Qur'annya, Masya Allah, insya Allah, ya, beliau itu khatam setiap harinya. Kalau kita insya Allah, Bu, ya, 1 juz cukup, 2 juz aja kali ya. Juz apaan, Bu? Tuh kalau 2 juz lagi bingung, kalau bilang juz apa udah ketahuan nih, juz mangga. Ya. Ayo, yuk, Bu, di bulan Ramadan ini pahala kita tuai, ya. Kita kuatkan ibadah kita. Sasaran kita surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita meninggal dunia, jawabannya cuma 2 tempat, nggak ada yang lain. Dua tempat. Yang pertama surga, yang kedua neraka.
Di alam barzah ketika ibu meninggal dunia, saya doain ibu ya panjang umur dalam taat. Tapi kita semua pasti meninggal dunia, betul. Bisa jadi ibu duluan, saya belakangan. Atau saya balik, saya belakangan ibu duluan. Sama aja. Sama aja Kang Ade. Ya. Kita akan masuk ke dalam kubur, nanti ditanya mungkar dan nakir. Kalau kita nggak punya amal di dunia ini, pasti nggak bisa jawab. Betul? Maka dari itu, nih Ramadan masih 15 hari, masih ada 15 hari ke depan. Ayo kita perbaiki kualitas ibadah Ramadan kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang insya Allah dijamin surga. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Abdul Hakim yang begitu luar biasa. Beliau mengajarkan kepada kita arti tentang sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan arti dari sabar. Beliau mengajarkan arti dari bagaimana betul-betul sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak nanti bersama Rasulullah di dalam surga. Amin ya Rabbal. Masya Allah, nampaknya Ustadz banyak ibu-ibu yang mau bertanya ini. Ada yang mau bertanya sama Ustadz? Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Wahyu Siti dari Majelis Taklim Jakarta Garden City. Masya Allah, siap. Yang ditanyakan Saya silakan. mau bertanya tapi di luar tema boleh ya Pak Ustadz? Boleh. Ini teman saya nitip pertanyaan nih. Silahkan. Janda. Janda. Iya. Emang ada janda di sini? Tiba-tiba langsung janda aja ini. Yang nanya juga janda. Ya, terus Iya. janda. Ya, dia Iya. mau menikah siri. Iya. Tapi mau tanpa sepengetahuan anak-anaknya gitu. Iya. Bagaimana tuh, sah nggak? Heeh. Misalkan dia mau nikah. Ini yang cerita temennya apa Ibu? Temennya, Temennya. yang cerita Iya. saya. Iya. Teman. Masya Allah. Iya. Itu aja. Ya, Baik, silakan Habib. Pertanyaannya Makasih. luar biasa. Ini puasa ini. Iya. oh, Oh, iya. Emang nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Masya Allah. Ibu Siti ya. ya. Alhamdulillah dari Majelis Taklim Masjid Raya JGC ya. Alhamdulillah. Ibu Siti ya, ketika suami kita udah meninggal dunia atau istri kita sudah meninggal dunia, boleh ya kita menikah lagi, tapi dengan syarat ya, ada syaratnya. Pertama, masa idahnya dulu diperhatikan. Ya, ketika suami meninggal maka masa idahnya itu 4 bulan 10 hari. Ya, jangan langsung selesai berebet aja. Atau jangan-jangan udah janjian nih. Ya, naudzubillahi min dalik. Ini kalau ibu-ibu ya, Masya Allah, nih ibu-ibu calon penghuni surganya lebih cepat. Kata Nabi Muhammad, orang perempuan masuk surganya cuma 4. Pertama, sholat 5 waktu. Nggak usah sholat sunnah, nggak usah. Sholat tahajud nggak usah, duha nggak usah. Cukup sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Nggak usah puasa Senin Kemis, nggak usah puasa yang lain. Cukup puasa di bulan Ramadan 30 hari. Yang ketiga nih, taat kepada suami. Nah ini berat nih Bu ya. Ya, sebelum suami kita meninggal dunia, wajib taat hukumnya. Betul? Jangan ada pikiran yang keempat nih. Ya, menjaga kehormatan kita. Jangan lirik-lirik dulu. Ini suami udah ya stroke apa 2 truk tuh kayak. Ya, udah stroke, udah 2 truk, udah begini-gini atau suami. Kita ngelirik yang lain. Naudzubillahi min. Itu gak masuk surga nanti kita. Padahal Nabi bilang perempuan paling gampang masuk surganya. Ya. Nah kalau udah meninggal dunia, kemudian masa idah juga udah selesai, maka kemudian mau nikah lagi, tafadhol ya. Kalau memang dapat jodohnya silahkan. Tapi tadi kan pertanyaannya, kalau nggak ketahuan sama anak atau anak nggak usah tahu, emang kenapa Bu nggak usah tahu sama anak? Nggak diizinin, kasih pengertian ya. Kenapa emak ini kan sendirian? Lu udah pada pergi, udah pada jalan sono jalan sini, emang gak ada yang jangan sejak jalan. Ya, janda tuh ada artinya, Ustaz.
Apa itu? Janda yang ngasih jajan nggak ada. Masya Allah, tabarakallah Iya. Ustaz. Jadi nggak apa-apa nikah lagi selama idahnya diselesaikan, tapi kemudian ya lebih baik secara moral ya. Nanti kan ibu nanti kalau jalan sama suami baru anak nggak tahu, nanti anak ditanya, emak lo sama siapa itu? Gelap begitu. Naudzubillahimin. Jadi akhirnya fitnah dan kita nggak boleh seperti itu. Jauhi fitnah karena nanti kita kalau mengumbar fitnah kita dapat dosanya. Kasih tahu anak dan bismillah, dan nggak punya kewajiban juga anak tidak setuju atau setuju ya. Jadi seperti itu. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Ustadz Habibul Hakim yang telah membagi ilmunya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul menjadikan pelajaran agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin, tambah takwa, tambah redho, tambah ikhlas dengan segala ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa kepada para pemirsa dimanapun berada, saksikan nanti malam insya Allah akan ada program Tabligh Akbar yang akan diselenggarakan langsung dari Purwakarta pada pukul 21.00 dan live di iNews TV. Dan Bu, masih pengen dengerin ilmunya? Masih pengen nambah pahala? Kalau masih pengen jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.